Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang Allah muliakan, insyaallah kita masih membahas adab dengan Al-Quran atau kalam Allah. Di pertemuan kita yang terakhir, salah satu adab dengan Al-Quran adalah ketika membacanya hendaknya bertadabbur. Artinya bukan hanya sekedar membaca, tapi berusahalah mengambil pelajaran, karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, walaupun membacanya pun sudah berpahala. Baik, itu yang terakhir yang kita bahas. Kita sambung adab berikutnya dengan Al-Quran, yaitu ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, hendaknya seseorang melakukan al-istima' wal-insat, yaitu dengar diam. Dengar diam, itu adabnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-A'raf 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran di hadapanmu, maka dengarlah, kemudian diamlah. La'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan rahmat Allah dengan mendengarkan dan diam. Jadi yang disebut mendengar adalah talabus sima' ma'a huduril aqal wal qalb. Yang disebut mendengar yaitu menghadirkan pikiran dan hati, itu baru disebut mendengar. Dan disebut dengan insat, diam, yaitu as-sukut ma'a husnil isra' ma'a tarkit tahaddus awil ishtighal bisyai'. Yang disebut dengan diam yaitu ketika dibacakan Quran, dia tidak menyibukkan dirinya dengan berbicara atau dengan kesibukan yang lain. Ini adab ketika terdengar Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam, seseorang dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Wa iza qara'a fa ansitu, kalau imam mulai membaca maka dengarkanlah. Kalau di luar salat disuruh dengar,
lebih utama mendengar di dalam salat. Di luar salat saja disuruh dengar bacaan Quran, maka di dalam salat lebih utama untuk mendengarkan bacaan imam. Nah, namun ada khilaf di antara para ulama tentang apakah Al-Fatihah imam termasuk Al-Fatihah makmum atau tidak. Nah, itu khilaf. Kalau sudah disebut khilaf, maka segera buka hati dan pikiran untuk menerima perbedaan. Jangan terlalu fanatik terhadap apa yang kita ketahui saja, karena di luar sana banyak orang berilmu yang juga kadang-kadang tahu. Jadi oleh karena itu, kalau mendengar itu tetap suruhan, anjuran mendengar bacaan imam. Namun apakah dengan mendengar Al-Fatihah imam sudah menjadi Al-Fatihah makmum atau belum? Itu khilaf dalam masalah salat. Makanya di masjid-masjid di negara-negara Arab itu jarang memutar Al-Quran jauh dari waktu salat. Misal salat zuhur jam 1, misal contoh. Kalau sekarang 1 kurang 15 misal. Itu enggak ada masjid yang memutar Quran dari jam 12. Bahkan 15 menit sebelumnya pun enggak ada. Kenapa? Khawatir orang tidak bisa fokus, tidak bisa konsen, sehingga akan menyebabkan dosa bagi orang. Sedangkan orang masih di pasar berlalu lalang cari kerja, jual beli, maka jarang sekali terdengar. Kita yang entah dari mana asal muasal sudah terbiasa memutar Al-Quran sebelum mendirikan salat. Padahal kalau tanya ada sandarannya, tentu tidak ada sandaran. Tidak ada sandarannya. Jadi ini yang kadang-kadang bukan waktu salat saja yang diputar Quran, gotong royong pun putar Quran. Ini ada kadang-kadang kebiasaan masa gotong royong. Hari ini pengumuman gotong royong, misal di kampung diputar Quran, Pak. Orang sedang gotong royong, kem kedih, bercanda sini, bercanda, Quran terdengar. Ini tidak beradab. Tidak beradab. Dengan kita kalau dengar suara bupati saja kita diam. Waktu bupati digerham sama bupati kita diam. Suara pencipta bupati kita tidak diam. Makanya ini kadang-kadang kita lalai dalam masalah ini. Berikutnya, ada berikutnya yaitu jawaz tilawatil Quran qa'iman aw masyian aw muztaji'an aw raqiban. Tidak masalah atau boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri atau berjalan atau berbaring atau sedang menaiki kenderaan. Nah, di sini mau dikatakan bahwa tidak disebut tidak beradab. Artinya bukan golongan orang yang tidak beradab kalau dia baca Quran sambil jalan, karena dibolehkan. Jadi itu tetap dianggap boleh. Jadi bukan sebuah kekurang ajaran ketika ada orang jalan-jalan baca Quran. Kadang-kadang ada yang sedang tidur baca Quran, kadang-kadang ada yang sedang atas kenderaan baca Quran. Itu tetap dibolehkan. Jadi yang mau dikasih wanti-wanti, ini bukan bahagian tidak beradab. Ini tetap dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Ali Imran 191, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Nah, kita lihatlah adik-adik yang Allah muliakan, kalau orang hafal Quran itu kadang-kadang enggak betah duduk. Kadang-kadang panas duduk terus-terusan, lalu mulai jalan-jalan keliling-keliling masjid sambil hafal Quran. Ada yang sudah capek duduk
berbaring, lalu Quran dipegang di atasnya, sampai ada anak-anak yang hafal Quran, Quran tercampak ke sampingnya karena kelelahan. Apakah itu dianggap bahagian yang tidak beradab? Tidak. Boleh menyebut-nyebut Allah, boleh membaca kalam-kalam Allah walaupun dalam keadaan berbaring. Namun hati-hati, jangan sampai Quran tercampak-campak. Ini baca Quran sambil tiduran. Nanti lama-lama Quran bukan di tangannya, dijadikan bantal. Pun Mbak Jaro trip-trip tam taruh bantal sini. Itu belum dia lagi ngences di atas Quran. Itu bisa ditampar sama Quran. Ini yang harus dijaga. Jadi itu sudah bagus. Mau baca Quran sambil jalan, bahkan sambil di atas kenderaan, itu baik. Pemandangan ini jarang nampak. Kita kalau naik mobil angkutan umum, jarang yang pegang Quran. Naik pesawat, jarang sekali yang bawa Quran. Jarang. Kalau di beberapa negara Arab, bukan kita memuji-muji negara itu, tapi memang tradisi mereka berbeda. Mereka sering baca Quran di atas kenderaan, Pak. Apalagi bulan Ramadan, itu penuh kenderaan dengan orang baca Quran. Di Mesir itu, kalau kita naik bus, sebahagian, setengah dari penumpang itu pegang Quran di tangannya sambil menunggu ke stasiun tempat dia sampai. Apalagi kalau Ramadan. Kalau Ramadan memang hampir semua pegang Quran. Nanti kadang-kadang kita lihat pemandangan di taman-taman, ya, ada sana juga taman-taman begitu, seperti taman Hira lah, lapangan Hira, ada taman apa itu di depan lapangan Hira, itu ada nenek-nenek, kakek-kakek duduk berdua di atas kursi, itu sama-sama pegang Quran, ada yang satu menghafal, satu mendengar. Itu pemandangan biasa. Kita jangankan nenek-nenek, yang masih muda pun tidak mau memegangnya. Makanya Quran itu tidak menjadi sebuah sebuah kebiasaan kita. Ini yang perlu kita rubah sebenarnya. Cuma ya mungkin kita hari ini tergoda dengan datangnya HP. Anak-anak sekarang lebih suka main HP daripada pegang Quran. Dikasih libur satu hari, hari Jumat, untuk pulang, kadang-kadang dijemput sama mamaknya, alasan mungkin beli sepatu atau apa, tapi beli sepatu cuma setengah jam, diantar sore, ambil pagi, antar sore, beli sepatu setengah jam, tapi 5 jam sambil menunggu dibawa kembali, itu mainnya HP. Jadi anak-anak kita ini hari ini hidup dengan HP, subhanallah. Masalahnya, tidak akan menempel Quran pada hafalan selama masih diselingi dengan maksiat. HP itu mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, tetap maksiat akan muncul begitu saja. Kadang-kadang sedang baca ini, baca Quran ini, baca itu, tiba-tiba muncul pop up, udah gambar-gambar tidak bagus, sudah hilang hafalan. Sekali muncul, sekali hilang, rabun hafalan. Berkali-kali, makanya kenapa hafalan kadang-kadang enggak jelas hafalan. Ngaku 30 juz, waktu dites 1 juz pun kadang-kadang tidak lancar. Akibat terlalu banyak main HP. Makanya adik-adik ini jangan ingat-ingat lagi HP. Jangan ingat. Jangan selalu telepon sana, telepon sini, untuk suruh bawa HP. Ada yang diam-diam bawa HP ke daya. Jangan. Itu salah satu penghancur dalam pelajaran. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah wa huwa yaqra' ala rahilatihi suratul Fath. Rasulullah ketika menuju ke kota Mekah untuk merebut kembali kota Mekah, beliau membawa 10.000 pasukan. Di atas kudanya beliau membaca surat Al-Fath. Inna fatahna 'alaika fatahan mubina. Itu surat yang Allah lebih dahulu turunkan, yang menjanjikan Nabi bahawa pasti engkau akan merebut kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang.
Dan Rasulullah membaca janji Allah itu berulang-ulang. Surat Al-Fat dibaca berulang-ulang. Dalam hadis yang lain, ini membuktikan apa? Ternyata Rasulullah pernah baca Quran di atas kenderaan. Lalu kemudian dalam hadis yang lain dari Aisyah Ummul Mukminin qalat, "Inna Nabi kana yattaki fi hujri wa ana haidun summa yaqra'ul Quran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berada di dalam pangkuanku. Jadi Rasulullah itu orangnya romantis, Pak. Di luar beliau sebagai nabi, arti beliau di luar nabi lagi, beliau disegani. Tapi di dalam rumahnya beliau nabi dan suami yang romantis. Yang menan akai Rasulullah. Hadis Aisyah menyebutkan Rasulullah sering berada di dalam pangkuan Aisyah, artinya Aisyah sedang duduk, Rasulullah kalau mau tidur, tidur di atas paha Aisyah. Dan bahkan Aisyah mengatakan, wa ana haid, aku sedang haid, summa yaqra'ul Quran, lalu beliau membaca Quran. Arti baca Quran, beliau sambil tiduran, ya, itu baca Quran, tiduran dekat Aisyah baca Quran. Jadi sambil tiduran pun beliau membacanya, tidak mengapa. Cuma Aisyah hari ini nggak bisa kita praktekkan, begitu kita taruh kepala kita di atas Aisyah, langsung dikatakan hana moho daju gong duduk kedekan, kata dia. Begitu Aisyah hari ini, ya, kau nak baca Quran aju kedih, hana moho kena. Itu biasanya, ini bukan pengalaman pribadi, Pak. Ya. Jadi ada yang bilang, oh Ustaz, pengalaman pribadi Ustaz itu ya. Jadi ternyata Rasulullah baca Quran sambil tidur. Kemudian Aisyah pun mengatakan, inni la aqra hizbi atau ammatu hizbi wa ana muztaji'ah ala firashi. Aku kadang-kadang baca Quran satu hizb atau hampir setengah hizb. Aku dalam keadaan berbaring-baring di atas kasur. Jadi tidak ada masalah untuk baca Quran sambil berdiri, sambil berjalan, sambil atas kenderaan, sambil berbaring, tidak ada masalah. Yang penting sering-seringlah baca. Sering-seringlah baca. Tidurlah dengan Quran. Ini menjadi mimpi orang tua pada anak-anaknya. Adik-adik, ini anak-anak baru banyak nih. Ini tujuan masuk ke dayah untuk apa? Untuk dapat ijazah atau untuk membahagiakan orang tua di surga. Kalau ingin membahagiakan orang tua di surga, hiduplah dengan Quran. Karena salah satu yang menjadi janji Nabi dan Allah, bahawa anak-anak yang hidup dengan Quran, dia hafal, dia amalkan, nanti dia akan memberi mahkota kepada orang tuanya. Jadi itu yang paling hebat. Jadi bukan menyakiti perasaan orang tua. Ini ada yang datang ke dayah cuma mikir makan aja tu terusan. Pagi udah makan, nanti tanya ke kawan, nanti siang menunya apa? Siang makan, tanya ke kawan, nanti maghrib menunya apa? Kalau mau makan enggak usah ke dayah, ke ayam penyet saja. Kalau di dayah itu makan sebagai penunjang, tapi hiduplah dengan ilmu. Nah itu orang tua, kalau anak-anak ini, adik-adik ini, kalau seandainya membahagiakan orang tua, itu orang tua enggak mikir panjang tentang berapa perlu biaya. Dialirkan biaya seperti air bah. Tapi syaratnya bahagiakan orang tua. Jadi kalau ketika orang tua tanya, ini udah berapa bulan di dayah? 2 bulan. Pertanyaan orang tua, sudah berapa juz nak? Langsung si anak menjawab, sudah alhamdulillah 2 juz ayah. Itu begitu dengar 2 juz, Masya Allah, bahagianya mereka. Itu minta apapun dikasih. Mau burger yang paling mahal pasti dia beri. Berapa lapis burger yang enggak bisa di-up lagi tu misalnya. Itu dikasih. Kalau bisa dapat 2 bulan 2 juz, 6 bulan 6 juz, subhanallah. Maka jangan main-main ni. Yang baru-baru jangan main-main. Ni Ustaz lihat tadi banyak yang main-main. Bahkan salat sunnah pun enggak ada. Ini kadang-kadang Ustaz sengaja salat di belakang, sengaja masbuk, itu alasan. Untuk melihat kalian ni, ternyata banyak ni yang baru-baru ni
Habis salat wajib maghrib, zikir sebentar, jangan bicara. Ya, zikir, jangan bicara. Setelah itu apa? Salat sunnah. Salat sunnah ba'diyah maghrib. Jangan duduk bicara begitu. Ini harus dirubah. Ya, jadi kebiasaan di rumah sampai ke sini dirubah. Ya, ini nanti setelah salat isya, salat ba'diyah. Jangan hanya duduk. Setelah salat itu zikir. Setelah itu salat ba'diyah. Jangan duduk begitu saja 2 menit cuma. 2 menit. 2 rakaat cuma. Kok 2 menit? 2 rakaat cuma. Paling habis hotel 5 menit. Setelah itu mau ke mana pergilah. Yang penting jangan keluar dari pagar daya. Ya. Ini buang jauh-jauh kebiasaan di rumah. Ya. Baik. Sudah. Satu lagi. Setelah itu baru kita bertanya jawab. Ada berikutnya dengan Al-Quran, yaitu istihbab qiraatil Quran ala taharah. Al-Quran itu kalau mau dibaca hendaknya bersucilah lebih dahulu. Maksud bersuci adalah berwuduklah sebelum membaca Quran, wuduk. Jadi konsepnya begini, kalau mau menyentuh Quran dalam pandangan jumhur ulama itu wajib wuduk. Kalau mau menyentuh. Tapi kalau mau membaca tanpa menyentuh, itu sunnah wuduk. Misal kita mulai menghafal nih, kita enggak pegang Quran, kita mulai hafal sendiri, sunnah berwuduk. Tapi kalau mau menyentuh, wajib bukan sunnah. Itu dalam pandangan jumhur ulama. Wajib wuduk. Jadi bersuci itu, ya, seluruhnya mulai dari wuduk, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Itu cara bergaul dengan Quran ketika mau dibaca. Pakai pakaian yang suci, tidak mesti baru. Kemudian badan suci. Arti badan suci ya berwuduk. Paling bagus lagi kalau mandi. Lalu kemudian pakai wangi-wangian. Sikat gigi jangan lupa. Karena diminta untuk sikat gigi. Paling bagus baca Quran itu dalam keadaan setelah menyikat gigi. Kenapa? Wazalika ta'dhiman lil Quran. Begitulah cara kita memuliakan kalam Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah, "Idza qama ahadukum yusalli min al-lail falyastak." Kalau kalian bangun di tengah malam ingin salat, maka bersiwaklah, sikat gigilah. Fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu ala fihi. Karena ketika dia membaca Quran atau doa di mulutnya, di saat itu malaikat meletakkan mulutnya di atas mulut orang yang membaca tersebut. Jadi malaikat begitu dekat dengan bacaan yang sedang kita baca. Kata Rasulullah, "Wala yakhruju min fihi syai'un illa dakhala fammal malak." Apapun yang keluar dari mulut orang yang sedang baca Quran atau baca doa atau zikir-zikir langsung masuk ke mulut malaikat. Ini kiasan Nabi ingin mengatakan bahawa malaikat paling suka sama orang yang bau mulutnya wangi. Makanya kalau mau semua pahala salat dikumpulkan oleh malaikat untuk kita, sebelum salat sikat gigi. Sebelum salat sikat gigi. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya tidak berat bagi umatku, sungguh aku akan menyuruh sikat gigi setiap kali wudu. Maksud wudu setiap kali wudu untuk salat. Ini berhubungan ternyata malaikat paling dekat mulut malaikat dengan mulut kita yang mulutnya wangi. Mulutnya wangi. Wangi itu maksudnya sikat gigi, bukan telan minyak wangi. Ini adik-adik jangan sampai menelan minyak wangi itu wangi, tidak. Pakai Listerine boleh, tapi Listerine bukan untuk sikat gigi. Itu melegakan pernafasan. Sikat gigi lebih utama. Jadi kalau mau solat, sikat gigi dulu. Berhubungan dengan didengarkannya Al-Quran oleh malaikat. Lalu Rasulullah juga berkata dari Ali bin Abi Talib, "Inna afwahakum turukun lil Quran."
mulutmu adalah jalan untuk Al-Quran. Fatayyibuha bisiwak, maka perbaguslah bau mulut dengan cara bersiwak. Nah, kemudian Imam Nawawi menyebutkan wa yanbaghi idza arada al-qira'ah ay yundhif fihi fahu bisiwak wa ghairuh wal ikhtiyar fi siwak yakuna bi'audin min arak. Imam Nawawi mengatakan seharusnya seseorang yang ingin membaca Quran selalu menggosok gigi sebelumnya, dan salah satu yang boleh digunakan untuk bersiwak adalah kayu arak. Nah, kayu arak ini kayu siwak yang sering kita bawa pulang, Pak. Itu memang ada wangi khas. Namun satu yang perlu difahami, kayu itu juga harus dicuci. Ya, karena saya lihat ada sebahagian lupa mencuci. Jadi kayu sudah dipotong, ditek-tek di atasnya, ditek-tek misalnya apa? Dicincang-cincang. Kemudian sikat, habis sikat masuk kantong. Nanti salat Isya sikat lagi, masuk kantong. Subuh sikat lagi, masuk kantong. Cuci enggak pernah ni kayu. Kayu ini sudah menderita hidup bersamanya. Ya. Sudah lebih bau kayu daripada giginya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi tujuan disuruh sikat gigi agar wangi mulut, bukan sekedar sikat. Lihat tujuan. Alat sikat gigi itu hanya wasilah, sedangkan maksud mewangikan gigi. Jadi jangan wasilah yang kita besarkan, lupa ke maksud. Makanya ada yang tanya, kalau kita pakai Pepsodent di atas kayu siwak, itu lebih bagus karena lebih wangi. Kalau kita pakai Pepsodent enggak pakai kayu siwak, boleh. Misal pakai sikat gigi biasa, boleh juga. Tidak mengapa. Salah satu pilihan untuk sikat gigi adalah kayu arak tadi. Tapi itu bukan sebuah kewajiban. Nah, jadi kalau mau membaca Quran, itu bersucilah lebih dahulu. Nah, ini salah satu yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau tidak menyentuhnya, maka tidak mengapa untuk tidak wajib untuk berwudu, hanya sunnah selama tidak menyentuh. Ada hadis yang menyebutkan ada sahabat yang ingin membaca Quran, ya, namun beliau dari Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullah ta'ala qala kana Abu Abdullah, yaitu Ahmad bin Hanbal, mohon maaf bukan sahabat, Imam Hanbali, rubbama qara'a al-mushaf, beliau kalau ingin membaca Al-Quran wa huwa ala ghairi taharah, di saat beliau dalam keadaan tidak bersuci, arti tidak bersuci, ada hadas yang belum wudu, fala yamassahu, maka Imam Hanbali tidak menyentuh Al-Quran itu, walakin ya'khuzu biyadihi audan, dia mengambil sebatang kayu, satu tongkat kecil atau apa saja yang bentuknya, apakah lidi, ya, au syai'an yasfah bihil barak. Jadi kalau Imam Hanbali ingin baca Quran dalam keadaan tidak berwudu, beliau enggak mau sentuh ini mushaf. Yang namanya mushaf itu sahifah yang ada lembarannya. Beliau mengambil kayu atau lidi atau apapun untuk membuka lembaran-lembaran itu. Jadi enggak langsung dibuka begini. Dimasukkan kayu dibuka. So, beliau tidak mau sentuh kalau beliau tidak ada wudunya. Nah, begitu ulama-ulama saking perhatiannya untuk menjaga kesucian Al-Quran. Imam Malik itu sampai mandi dulu, mandi pakai minyak wangi, baru beliau memulai mengajarkan Quran. Baik, insya-Allah mudah-mudahan yang hadir Allah berikan pahala, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.